khalifah di permukaan bumi, maka makan pun apa yang ada di bumi, bukan yang ada di langit. Nah, karena tidak ada makanan yang datang dari langit, tapi semuanya itu datang dari bumi. Kalaupun kemudian Allah turunkan hujan, tapi hujan itu menumbuhkan apa yang ada dari bumi, kecuali makanan yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul terdahulu sebagaimana permintaan dari Bani Israel. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Lalu kemudian diturunkanlah makanan itu sebagai bentuk mukjizat yang dimiliki oleh para nabi. Nah, ketentuan makanannya itu harus halal dan thayyiban. Nah, halal dan lagi baik. Halal berarti dibolehkan secara syara, baik berarti sesuai dengan makanan itu dapat menopang kehidupan kita secara baik, secara sempurna atau menyehatkan. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini Allah spesifikkan kepada orang-orang yang beriman untuk memakan segala sesuatu yang baik dari apa yang telah direzekikan oleh Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Sesungguhnya in kuntum iyyahu ta'budun, jika benar engkau menyembah Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa atau yang Maha disembah. Nah, lalu kemudian surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Wahai para utusan atau para rasul, makanlah oleh kalian dari segala sesuatu yang baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku menyaksikan apa yang kalian perbuat. Nah, diperintahkan al-amru al-amru muwajjahun lirrasuli muwajjahun liqaumihi aw li ummatihi. Kalau ada perintah yang ditujukan kepada nabi dan rasul, maka itu bermakna juga ditujukan kepada para kaum ataupun kemudian umatnya. Perintahnya adalah memakan segala sesuatu yang baik dan beramal solehlah. Nah, jadi dua terma ini, pertama memakan yang baik, yang kedua melakukan amal soleh, saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Artinya adalah orang yang memakan sesuatu yang baik atau sesuatu yang halal dan baik, maka perbuatannya akan baik. Tapi kalau biasa memakan sesuatu yang haram, maka hal itu juga akan mempengaruhi perilaku, akan mempengaruhi karakternya. Nah, maka ada penelitian yang mengatakan bahwasanya makanan itu mempengaruhi kepribadian, mempengaruhi perilaku, atau mempengaruhi diri seseorang. Nah, di sini pentingnya kita untuk memakan sesuatu yang halal atau dalam hadis Rasulullah SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa ma waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itu jelas. Tapi antara keduanya ada perkara samar-samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka siapa yang menghindari syubhat, maka ia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Dan siapa yang jatuh kepada syubhat, maka ia jatuh kepada yang haram. Jadi kalau kita analogikan sederhananya, al-halal, sesuatu yang berwarna putih yang jelas, wal haram, sesuatu yang berwarna hitam ataupun gelap yang tidak jelas. Nah, sedangkan di antara keduanya itu ada perkara mustabihat. Nah, sesuatu yang meragukan, sesuatu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada sesuatu yang lebih lebih buruk akibatnya atau lebih buruk efeknya atau sesuatu yang dapat merusak agama atau merusak kehormatan dirinya. Nah, yang halal itu dijelaskan Allah dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, dan haram itu juga jelas. Ya, banyak sekali hal-hal yang dihalalkan dan ada juga di antara yang diharamkan. Contohnya, hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Diharamkan kepada kalian yang pertama maitah, bangkai, adam, darah, dan kemudian lahmul khinzir. Itu kemudian nanti kita akan bahas juga beberapa jenis makanan yang diharamkan. Dan perkara terkadang terjadi kesubhatan. Kesubhatan ini
yang kemudian bisa menyebabkan sesuatu menjadi haram. Contohnya gini, nasi itu sesuatu yang halal, ya, nasi atau makanan yang lain lah yang jelas sifatnya halal. Tapi kemudian kalau kita melihat atau mendapati nasi di sebuah tempat makan dan kita tidak tahu siapa pemiliknya, ya, dan kita tidak tahu siapa yang menghidangkannya, lalu kemudian kita makan saja. Anggapan kita, wah ini mungkin sudah dipersiapkan untuk kita nih misalnya. Anggapan kita seperti itu. Padahal kemudian belum ada keterangan yang jelas seperti silahkan makan dan lain sebagainya. Nah, maka ini bisa termasuk kepada perkara yang syubhat yang harus kita hati-hati. Maka sebelum kita memakannya atau memilikinya, kita harus pastikan terlebih dahulu. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kita makan harta di antara kita itu dengan cara yang batil, dengan cara yang keliru, dengan cara yang salah. Karena hal itu dapat mempengaruhi kepada diri kita masing-masing. Lalu kemudian lahirlah kaidah, ya. Apa kaidahnya? Yang pertama, kaidahnya itu adalah al-aslu fil asya'i al-ibahah, ya. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah boleh illa ma dallat dalilu ala tahrimihi. Karena pada prinsipnya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan segala apapun yang ada di bumi ini untuk manusia. Maka pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Nah, yang kedua, al-aslu fil asya'in nafi'ah al-ibahah wal aslu fil asya'id dharah al-hurmah. Segala sesuatu, hukum asal dari segala sesuatu yang memberikan manfaat adalah boleh, dan segala hukum asal dari segala sesuatu yang memudaratkan hukumnya adalah haram atau terlarang. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya keharaman pada sesuatu, baik itu makanan atau minuman, ya, ataupun juga pakaian yang kita sandang. Yang pertama, karena itu najis. Yang kedua, kotor dan menjijikkan. Yang ketiga, berbahaya. Selanjutnya, memabukkan. Yang keenam, binatang buas. Dan yang keenam, ada dalil yang melarang. Jadi ada ini beberapa hal yang menyebabkan terjadinya keharaman, Bapak Ibu, ya. Nah, yang pertama, najis. Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Jadi tidak semua yang kotor itu najis. Tetapi najis itu adalah yang kotor menurut perspektif syariat. Misalnya tai ayam, nah, ya, itu kotor. Kerbau, sapi itu kotor. Itu materi-materi tertentu yang dikategorikan najis oleh syariat. Nah, ini diantaranya. Ada babi, ada anjing, ada darah, ya, ada hewan ternak yang tidak disembelih secara syar'i, dan makanan yang terkena najis atau makanan yang disebut dengan istilah mutanajjis. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan, bangkai, au daman masfuhan, darah yang mengalir, au lahba khinzirin, atau daging babi. Fa innahu rijsun au fisqan uhilla li ghairi." Karena sungguh itu adalah rijsun, najis, fisqan, kefasikan, dan disembelih bukan karena Allah. Nah, ini ada yang mengatakan, Bapak Ibu, ya, kan yang dilarang dalam Al-Qur'an itu hanya lahmul khinzir, ya. Lahmul khinzir, kan dagingnya saja. Bagaimana dengan menggunakan gelatinnya? Bagaimana dengan menggunakan bulu babi sebagai kuas makanan atau sebagai kuas kosmetik, atau menggunakan darah babi untuk pengental makanan dan sebagainya? Kan tidak terkategori daging. Yang diharamkan cuma daging. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi zikrul ba'di yadummu 'alal kull, ya. Ketika Allah mengatakan sebagian, itu kemudian maksudnya itu adalah keseluruhan. Nah, disebutkan daging karena dominannya yang dimakan dari hewan itu adalah daging, ya. Tidak ada orang makan tulang. Tapi kemudian ketika disebut daging, maka maksudnya itu adalah keseluruhan, masuk tulangnya, masuk bulunya, masuk kukunya, masuk lidahnya.
Nah, inilah maksud dengan dalam kaidah usul fikihnya masuk kepada mafhum muwafaqah ya, mafhum muwafaqah. Nah, jadi disebutkan sebagian untuk maknanya itu adalah untuk keseluruhan. Nah, ada benda najis, ada benda mutanajjis. Nah, ini kalau najis itu berarti materinya itu yang najis, ya. Seperti babi tadi, atau kemudian darah, ya, atau kemudian jilatan anjing, nah, itu najis. Ada yang mutanajis itu benda yang suci, tapi kemudian terkontaminasi dengan najis. Nah, itu dua hal yang berbeda. Mungkin kita dulu pernah mendengar sempat heboh juga terkait dengan kopi luwak, ya. Kopi luwak itu kopi yang dimakan oleh luwak. Kopinya halal, tapi kemudian ketika kopi itu dimakan oleh luwak dan kemudian keluar seiring dengan keluarnya kotoran dari luwak tersebut, maka kopi itu menjadi mutanajis, terkontaminasi dengan najis. Karena luwak tidaklah sesuatu yang dihalalkan dalam Islam. Nah, bagaimana hukumnya meminum kopi luwak tersebut? Nah, di sini panjang untuk perdebatan, mungkin nanti kemudian juga akan kita bahas nanti dalam pembahasan ini. Ini sebagai contoh saja awal, ya. Nah, ragam najis, ada najis mughalladah, najis berat, ya, seperti babi, anjing, dan turunan keduanya. Ada najis mukhaffafah, najis ringan, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum mengkonsumsi selain air susu ibunya atau ASI. Dan kemudian ada najis mutawassithah, seperti najis seperti darah, ya, yang mana posisinya ini di antara mughalladhah dengan mukhaffafah. Ada darah, nanah, dan seterusnya. Penyebab keharaman tadi, ya. Bagaimana kemudian cara membersihkan barang bernajis? Benda najis tidak bisa menjadi suci. Benda najis, ya, kalau benda najis seperti babi, darah, itu tidak akan pernah bisa menjadi suci. Walaupun bagaimanapun diekstrak pun, ataupun kemudian diformulasikan dengan cara apapun, dikasih reaksi kimia apapun, tidak akan bisa menjadi suci. Tapi benda mutanajis, benda yang terkontaminasi dengan najis, maka itu bisa dijadikan suci kembali. Nah, kalau seandainya nempel pada piring, bisa dicuci sampai hilang najisnya. Nah, bisa kalau dalam bentuk cairan, ya, misalnya air masuk ke dalamnya itu air ludah anjing misalnya, atau bangkai tikus yang kecil mungkin, maka dibanyakkan jumlahnya, maka najis itu akan hilang. Nah, kemudian bisa diubah sifatnya hingga unsurnya haramnya bisa menjadi hilang, ini khusus pada air tadi. Dan kemudian najis mughalladhah itu dicuci 7 kali, dan salah satunya dengan tanah. Nah, kenapa harus dengan tanah? Bisa nggak diganti dengan menggunakan deterjen, misalnya Biclean mungkin, atau Oxy, atau apa gitu, ya. Tidak bisa, Bapak Ibu, ya, karena maknanya di sini adalah ta'abbudi. Ya. Mungkin kita akan menggunakan bahan bersih tersebut, tapi kemudian tetap satu kalinya dengan tanah. Karena ini adalah pelaksanaan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian sesuatu yang kotor dan menyejikkan, yuhillu wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan sesuatu yang kotor. Nah, termasuk di sini ada air liur, air mani, belatung, kecoa. Kan ada juga tuh orang jual makanan di mana, di salah satu restoran di Eropa, menunya itu adalah menu belatung. Ini termasuk kepada sesuatu yang haram. Kenapa? Karena sesuatu yang menjijikkan, atau kecoa atau sejenisnya, ya. Lalu kemudian yang ketiga, sesuatu yang berbahaya. La taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi Bapak Ibu, jangan kita memakan sesuatu yang haram karena yang membahayakan, karena Allah melarang kita untuk membunuh diri kita sendiri. Mungkin di antara Bapak Ibu mau coba minum baygon misalnya, walaupun itu jaminan mutu, tapi kemudian tidak boleh karena itu berbahaya. Nah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan pula kita masukkan diri kita ke dalam luka. Ini kebijaksanaan, kesengsaraan. Sama dengan luka, Bapak Ibu, ya kan, pernah
Lihat luka balut ya. Apa balut? Belot. Jadi kalau belot itu masuk ke dalam luka, keluarnya di kuali aja lagi. Ya kan? Makanya gitu juga, jangan kita jatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Jadi kalau masuk luka, berarti binasa. Man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi wa tahassahu fi nari jahannam khalidan mukhaladan fiha abada. Jadi orang yang minum racun lalu kemudian mati dia, lalu kemudian dia sama dengan bunuh diri dan akan kekal dalam api neraka. Jadi sesuatu yang membahayakan tidak boleh dicoba-coba. Nah, selanjutnya memabukkan. Sesuatu yang memabukkan itu termasuk kepada sesuatu yang haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu. Allah kata khamar itu termasuk perbuatan syaitan. Maka fajtanibuhu al-amru. Ini bentuknya perintah. Perintah lil ijtinab, perintah untuk menjauhi. Maka hukum yang dikandungnya adalah haram. Jadi kalau Allah merintahkan sesuatu untuk dijauhi, ditinggalkan, maka hukum yang dikandungnya itu adalah haram. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian termasuk orang ya. Hadis Rasulullah, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamar, dan setiap khamar itu hukumnya haram. Nah, lalu kemudian antara khamar dengan alkohol. Setiap khamar pasti mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol terkategori sebagai khamar. Artinya dalam unsur minuman itu terdapat kandungan alkohol, tapi bisa jadi alkohol itu tidak termasuk sesuatu yang diharamkan. Ini contohnya pada tapai. Tapai itu adalah tapai putih ya, tapai ubi. Ya. Nah itu terdapat dalamnya alkohol, tapi tidak mesti kemudian hukum tapai itu menjadi haram karena ada alkohol yang dikandungnya. Karena alkohol tersebut tidak terkategori kepada khamar. Khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik berasal dari perasan anggur atau yang lainnya. Ada menggunakan perasan dari beras, ada perasan dari apalagi itu selain anggur bisa juga dari gandum dan lain sebagainya. Nah, selain minuman yang memabukkan, tidak otomatis terkategori khamar meskipun cair seperti obat sirup. Lalu kemudian setiap khamar hukumnya najis dan haram meskipun sedikit. Alkohol ada yang itu khamar dan ada yang alkohol murni. Jadi pembentukan alkohol itu ada yang dilakukan secara menggunakan teknologi secara industri dengan apa namanya teknologi canggih, tapi ada juga dengan menggunakan proses alami. Selanjutnya yang kelima adalah binatang buas, as-siba. Ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabin min as-sibai wa an kulli dhi mukhallabin min at-tayri. Jadi hewan yang bertaring ya dan juga yang bercakar itu diharamkan dalam Islam. Yang bertaring seperti singa ataupun apa namanya tuh? Harimau ya. Dan mukhallab ya. Yang bercakar seperti ada elang, raja wali, garuda mungkin ya. Jangan dimakan, nanti hilang lambang negara kita. Nah, lalu kemudian ada keharaman yang selanjutnya adalah dalil yang melarang. Nah, nih. Khamsun fawasiqun yaqtulna fi hilli wal harami. Ada 5 hewan yang hewan fasik ya. Ini istilah yang disampaikan Rasulullah SAW yang harus kita bunuh baik dalam keadaan halal ya ataupun haram. Di tanah halal, maksudnya tanah halal ini adalah di luar dari Makkah ataupun di Makkah. Jadi pada prinsipnya seseorang itu tidak boleh membunuh ketika berihram ketika di Makkah, dia akan dikenakan dam. Tapi kemudian jika hewan itu muncul dan ada ketika seseorang di Makkah, maka dia dibolehkan untuk membunuh. Pertama itu adalah al-hayyah. Hayyah itu as-su'ban, yaitu ular. Wal gharab, burung gagak. Wal abqa, yaitu tikus. Wal gharabul abqa, yaitu gagak. Ya, lalu kemudian al-fa'rah, tikus. Wal kalb,
itu qalbul uqur, itu anjing yang galak, dan wal hadaya itu jenis burung raja wali. Ini di antara hewan yang dianjurkan untuk membunuhnya. Kalau dianjurkan untuk dibunuh, bukan untuk dimakan, tapi kemudian hukumnya haram. Nih Bapak Ibu, ada beberapa fatwa MUI yang dapat kita jadikan referensi ya dalam terkait dengan ini. Ada fatwa MUI terkait dengan alkohol. Mungkin Bapak Ibu juga bisa baca, nanti lebih lengkapnya kita akan kirimkan juga. Ini diantaranya ada dalam fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal. Ya, lalu kemudian nomor 11 tahun 2009, 10 2018, 11 tahun 2018 ini berkaitan dengan alkohol. Nanti kita akan bisa Bapak Ibu juga bisa baca penjelasan yang lebih dalam terkait dengan hal. Dan juga ada fatwa MUI tentang makanan. Ini dia. Nah, dan selanjutnya juga nanti nah, ini khusus tentang kopi luwak tadi Bapak Ibu ya, ini dia. Nah, kopi luwak itu mutanajis, halal setelah disucikan. Jadi dalam fatwa MUI nomor 7 tahun 2010 tentang kopi luwak itu, walaupun kopi itu, karena luwak tidak akan memakan kopi yang jelek, tapi luwak pasti akan memakan kopi yang baik. Nah, jadi kalau dalam tangkai luwak, dalam tangkai kopi itu ada beberapa buahnya, maka pasti luwak akan memakan yang terbaik di antara buah yang ada itu. Nah, lalu kemudian luwak tidak akan mengunyahnya atau tidak akan menghancurkannya baik di mulut ataupun di lambungnya, yang buji itu tetap utuh dan dapat tumbuh jika ditanam. Nah kemudian jika maka kemudian ya, kopi yang dikeluarkan oleh luwak tadi itu pada hakikatnya asalnya adalah suci, tapi kemudian setelah dimakan luwak menjadi mutanajis. Dan dalam fatwa MUI, jika mutanajis, najis yang mencampurinya itu bisa dibersihkan, bisa dikeluarkan, atau bisa dipisahkan dari kopinya, maka kopinya itu menjadi halal kembali. Maka dibuatlah anatomi dari buah kopi di sini Bapak Ibu ya. Saya lihat nih, bagaimana kemudian jika seandainya kopi itu dimakan oleh luwak, nah ternyata kopi itu memiliki lapisan yang cukup kompleks, yang tidak mudah bagi kotoran ataupun cairan yang ada di lambung luwak tersebut untuk menembusnya. Jadi kalau bagian yang ternajis itu disingkirkan, dibuang, maka otomatis kopinya menjadi suci kembali dan boleh diminum. Nah, itu di antara bentuknya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan permasalahan ini. Dan kemudian ya sebenarnya tidak saja untuk makanan dan minuman dari materi-materi ini Bapak Ibu, tapi kemudian juga banyak juga olahan-olahan itu digunakan untuk kosmetik. Contohnya Bapak Ibu ya, kalau dulu pernah kita mengikuti materi disampaikan oleh Profesor Irwandi Jaswir dahulu ketika meresmikan Pusat Kajian Halal UNP itu. Nah, gelatin yang paling banyak dijadikan turunan makanan olahan itu adalah gelatin babi karena kualitasnya bagus sekali. Ya, jadi ada fotonya disampaikan atau ada gambarnya dipaparkan ketika itu, ada gelatin yang digunakan untuk makanan dan juga ada gelatin digunakan untuk minuman serta gunakan untuk kosmetik. Nah, ini juga kosmetik. Seperti minyak rambut, untuk penggunaan minyak rambut. Itu kan kadang minyak rambut itu ada gel ya, ada bentuk gel. Nah, bagaimana bisa gel minyak rambut itu menjadi gel? Itu menggunakan gelatin. Nah, kebanyakan gelatin kalau negara-negara non muslim mereka menggunakan gelatin itu pasti dari gelatin babi karena mudah mendapatkannya, murah memproduksinya, dan kemudian bagus kualitasnya. Makanya kemudian Prof. Irwandi Jaswir ini melakukan penelitian dan membuat alternatif gelatin itu tidak dari babi tapi kemudian dari unta. Ya, walaupun menurut pengakuan beliau kualitasnya tidak sebagus kualitas dari gelatin babi, tapi kemudian itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan, obat-obatan, dan juga kosmetika. Nah, makanya kemudian beliau mendapatkan penghargaan dari Raja Salman ketika itu, yaitu penghargaan
King Faisal Award. Dia dan keluarganya diundang di Arab Saudi dan dihajikan oleh kerajaan. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pada kosmetik pun ya kita sudah berwudu nih, lalu kemudian kita menggunakan kosmetik yang mengandung najis, maka otomatis ibadah kita tertolak atau tidak sah. Ya, karena kita diperintahkan untuk mempersyarat sah diterima sah itu adalah bersih pakaian, bersih badan, dan bersih tempat dari segala sesuatu yang terbentuk najis. Nah, ini sengaja kita malah menggunakan najis sebagai alat kosmetik dan sebagainya, maka otomatis ibadah kita itu tertolak. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar saja, karena memang inilah intinya gitu ya. Tadi kita berbicara halal, mungkin sebagian orang berbicara halal ini dari segi aspek ekonomi, atau bicara halal ini dari aspek produksi dan sebagainya, tapi pada hakikatnya halal itu adalah berkaitan dengan syariat. Ya, dan kita tahu bahwasanya tidak hanya negara-negara Muslim saja yang menggalakkan, bahkan negara-negara non Muslim pun seperti Jepang, ya, mereka juga sangat gencar menggalakkan produk-produk halal ini. Masyarakatnya juga meminati produk-produk halal ini karena halal ini pasti terjamin, pasti aman, pasti higienis dan sebagainya. Maka oleh sebab itu ini juga menjadi tanggung jawab kita semua, di samping bagi seorang Muslim untuk kesehatan, tapi juga sesuatu yang halal itu akan meningkatkan semangat ibadahnya dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu dulu sedikit pengantar dari kita Pak Moderator. Kalau ada yang bisa kita diskusikan, maka selagi bisa saya menjawabnya akan saya jawab. Dan kalau tidak ada, nanti kalau tak bisa nanti kita jadikan PR yang kita selesaikan sama-sama. Karena kata orang kok secerit di banda, kok rabah atau kan dan ketik kok nyoyo baru beraja, kok salah, mari sama-sama kita tunjukkan. Dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Ikhlas atas uraian dan paparannya. Luar biasa, dapat kita ilmu-ilmu yang luar biasa. Mungkin selama ini kita menganggap babi itu saja yang haram, tetapi banyak betul uraian-uraiannya, kosmetik dan lain sebagainya. Mungkin saya tidak perlu mengulas kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ikhlas. Sekarang hari jam 16.53, kita batasi waktu sekitar berapa 16.15 atau 10 nanti ya. Jadi ada sekitar 14 menit kita diskusi. Mungkin ada dari Bapak Ibu peserta semuanya yang ingin bertanya ataupun lebih mendalami apa yang sudah diuraikan, apalagi nanti terkait dengan tugas kita sebagai pendamping halal. Yang inilah yang mendasar yang harus kita kuasai dan kita pahami nantinya di lapangan. Baik, mungkin untuk sesi ini satu orang penanya langsung dijawab atau ya dua, kita minta dua penanya dulu lah, 2 sampai 3 penanya nanti, nah, kemudian nanti baru dijawab oleh Pak Ikhlas. Silakan Bapak Ibu bagi yang mau menanyakan. Jadi kalau dibilang oleh Pak Ikhlas tadi katanya sebagai PR, saya rasa juga tidak betul. Beliau memang orangnya ini, memang ahlinya itu. Jadi silakan jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu, apalagi nanti kita turun ke lapangan. Jadi minimal hal-hal dasar tentang makanan yang halal ini kita kuasai nanti. Silakan Bapak Ibu, minta 1, 2, 3 penanya. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan
Gimana suaranya? Enggak. Terlempar kayaknya. Ya. Ya, kita lempar saja kepada yang bagus Halo? sinyalnya lah dulu ya. Hidup lagi tuh. Nih. Silakan. Oke, perkenalkan dulu nama saya Linardi. Saya ingin bertanya, ketika nanti kita terjun ke lapangan, jadi kita ini bagaimana bisa mengetahui kalau produk itu halal atau haramnya? Jadi nanti kita kan pas di lapangan kan dari produk mana? Ya, mungkin sudah dapat intinya. Ya, Pak mungkin Ikhlas. mungkin langsung dijawab aja, Mahdi. Ya, langsung ya. Sepertinya apa ditanyakan oleh Linardi sebelum terlempar tadi sudah bisa kita tangkap ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa menentukan sebuah produk itu halal atau tidak halal. Jadi para pendamping ini Bapak Ibu tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sesuatu itu halal atau tidak halal dari produk makanan yang ditemukan di masyarakat. Jadi kalau prosesnya itu Bapak Ibu ya, misalnya ada sebuah pabrik makanan, mereka ingin mendapatkan sertifikat halal dari apa yang mereka produksi. Itu bukan tugas kita, tapi dia kemudian akan mendaftar dulu ke LPH, BPJPH, nanti BPJPH akan menentukan LPH yang akan melakukan audit. Audit nanti ada auditornya yang turun. Nah, nanti auditornya akan mengevaluasi seluruh proses produksi makan tersebut, mulai dari bahannya, caranya, dan sebagainya. Nanti dilaporkan hasilnya kepada apakah itu kandungan, sebagainya nanti akan ditelaah dulu oleh Dewan Syariahnya LPH itu. Nah, setelah ditelaah, lalu kemudian diketahui unsur seperti ini, nanti akan dinaikkan kepada MUI. Dikembalikan kepada BPJPH, nanti akan diteruskan ke MUI. MUI nanti yang akan menfatwakan, ini makanan ini haram, ini makanan ini tidak boleh disertifikasi halal. Lalu kemudian kembali ke BPJPH, nanti dia akan menginformasikan, maksudnya makanan Anda ini kalau seandainya halal berarti dikeluarkan sertifikatnya, tapi kalau sini tidak, maka tidak akan dikeluarkan. Nah, bagi kita selaku pendamping itu hanya memberikan pemahaman kepada pelaku usaha. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melakukan atau ingin mendapatkan sertifikat halal dari produk Bapak Ibu, gini caranya. Ini. Nah, itu disampaikan kepada mereka. Jadi kita inilah sebagai pendamping. Kita yang akan memberikan pencerahan. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang proses yang harus dilakukan oleh sebuah pelaku usaha tentang terkait dengan halal, maka kita jelaskan dulu ke mereka apa itu halal. Kenapa perlu kita mengurus sertifikasi halal? Selain ada undang-undang ataupun yang peraturan regulasi di negara ini yang mengatur tentang hal tersebut, tapi halal itu pada prinsipnya berangkat dari konsep syariat, bukan dari konsep negara. Ya, jadi syariat dulu yang mengatur tentang halal itu, karena kita mayoritas Muslim untuk melindungi segenap masyarakatnya. Jadi salah satu alasan lahirnya undang-undang tentang jaminan produk halal itu karena memang ketika harus ekonomi ya dari arus perkembangan arus barang dari luar negeri ke Indonesia itu tidak terbendung lagi dalam di era globalisasi ya, maka ketika itu banyak dari produk-produk luar negeri ini yang masuk ke Indonesia dan kebanyakan produk-produk itu tidak jelas asal-usulnya. Maksudnya sumbernya, bahan bakunya dan sebagainya. Kalau kita tahu orang-orang Cina misalnya, orang Australia atau orang yang non-Muslim lah, mana dia mikir ini halal bagi orang Islam nih, ini enggak ada dia mikir seperti itu. Yang mereka pikirkan hanyalah aspek ekonomi, keuntungan bagi negara mereka. Nah, bagi kita tentu pandangannya berbeda. Maka kemudian lahirlah undang-undang ini untuk melindungi umat Muslim yang ada di Indonesia. Jadi ini bukan untuk menyusahkan ya, tapi kemudian untuk memberikan jaminan bahwasanya sesuatu yang diproduksi itu halal, sehingga kemudian kita pun tenang dalam mengkonsumsinya. Jadi seperti itu. Jadi pendamping ini hanya mendampingi, memberikan pengarahan, memberikan pemahaman, sedangkan nanti yang akan menetapkan ya halal atau tidak halalnya sebuah produksi sesuatu itu nanti ada lagi lembaga lainnya. Jadi seperti itu, Pak Linarti ya. Ya, terima Oke, kasih. terima kasih Pak penjelasannya.
Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Ikhlas. Jadi ditegaskan lagi, kita sebenarnya sebagai pendamping ini hanya memverifikasi, mendata, atau mendampingi bagaimana mereka itu bisa memperoleh sertifikat halal. Sedangkan bagaimana nantinya, ya gitu ya Pak Ikhlas ya. Betul-betul ya. Nah, gitu. Tetapi, ya ini tetapinya. Tetapi namanya kita saja petugas halal, tidak mengerti halal itu kan lucu juga nanti jadinya. Ya seperti itu ya Pak Ikhlas ya. Betul-betul sekali. Oke, ya kita lanjutkan. Mungkin ada lagi, masih ada waktu sekitar 9 menit lagi. Ada waktu 9 menit. Dan saya ingatkan untuk segera mengisi absen. Jadi jangan lupa isi absennya karena ini akan mempengaruhi nilai kelulusan Bapak Ibu semuanya nanti. Silakan Bapak Ibu. Atau ada di apa Pak Ikhlas di Mungkin sedikit lagi tambahan, Pak Edi. Jadi gini. Iya, lanjutkan. Jadi halal itu Bapak Ibu hanya pada makanan dan minuman ya. Nah, jadi makanan dan minuman seperti kue ya ataupun minuman sirup dan sebagainya. Tidak ada halal itu pada produk seperti kulkas ataupun pakaian, sajadah ya. Kadang-kadang sebagian orang latah menyebutnya dengan kulkas halal atau kemudian menyebutnya dengan pakaian halal. Itu tidak ada. Mereka mengatakan seperti ini karena dikatakan halal memang karena tidak mengandung. Kadang seperti ini Bapak Ibu, ada piring ya. Kita dulu saya mendapat pencerahan juga dari Pak Miftah karena beliau adalah pakar kimia ya. Kalau Bapak Ibu pernah makan di restoran, piringnya yang besar-besar, yang putih-putih, kan kita menganggapnya itu porselen ya. Tapi sebenarnya kalau di belakangnya itu ada tulisan bone, ya, artinya tulang, berarti campuran piring itu terbuat dari tulang babi. Jadi tulang babi yang sudah diekstrak ininya, sudah diekstrak gelatinnya, itu kan masih ada tulangnya itu ya. Tulangnya itu kemudian dihancurkan, dicampur dengan porselen untuk membuat piring agar piring itu menjadi lebih bersih, lebih putih. Nah, itu piring-piring yang besar. Nah, jadi kalau untuk itu bukan piring halal namanya. Tapi piringnya itu piring suci atau tidak suci. Nah, jadi ya kalau terkontaminasi dengan najis, itu berarti tidak suci. Seperti kulkas. Ataupun kemudian juga ada penyaring air minum ya, kan menggunakan karbon aktif. Karbon aktif untuk menetralisir bakteri yang ada pada air, sehingga kemudian air nggak perlu lagi diminum. Nah, kalau karbon aktif itu terbuat dari tulang babi, ada juga terbuat tulang babi, maka hal itu otomatis tidak suci dan airnya menjadi haram untuk dikonsumsi karena air sudah terkontaminasi dengan sesuatu yang najis. Nah, jadi saya pernah dulu lihat ada kulkas halal. Kenapa dikatakan kulkas halal? Karena tidak menggunakan sesuatu benda najis dalam membuatnya. Itu salah ya, itu salah kaprah. Yang ada suci atau tidak suci ya. Tapi kalau makanan, minuman, nah itu baru ada istilah halal dan haram. Seperti itu. Terima kasih Pak Ikhlas. Atau mungkin ada di chatnya Pak Ikhlas. Ada yang bertanya di kelas di apa? Oh ya, ada ternyata ya. Nih contohnya ada. Pertama ada pertanyaan nih di sini, apakah kita melakukan pendataan sertifikasi halal untuk makanan harus mendapatkan rekomendasi dari BPOM, mengingat kita tidak bisa mengukur tingkat makanan atau obat-obatan yang haram. Saya sampaikan tadi. Ya, dulu memang mitra dari MUI itu adalah LPPOM ya, untuk memeriksa unsur-unsur ataupun kandungan-kandungan pada sebuah makanan, produk minuman atau obat-obatan. Nah, sekarang tidak lagi dan tidak mesti ya. Sekarang pemeriksaan itu dilakukan oleh LPH yang telah terdaftar di BPJPH. BPJPH Badan Penjamin Produk Halal. Itu dibuat Kementerian Agama Republik Indonesia. LPH itu adalah lembaga-lembaga mandiri yang telah mendapat pengakuan dari BPJPH, bisa berbentuk institusi pendidikan atau bisa berbentuk lembaga swadaya masyarakat. Nah, seperti LSM Madani ada tuh yang di Solo itu contohnya. Dan kita
di Universitas Negeri Padang. Nah, pada LPH ini ya, mereka memiliki auditor. Auditor ini juga yang telah diuji kompetensi dan bersertifikat. Nah, mereka lah yang melakukan penilaian atau penelitian ataupun pengkajian terhadap makanan yang akan didaftarkan atau yang ingin didapatkan sertifikat halal. Jadi mereka yang berwenang, mereka yang memiliki authority terkait hal itu. Jadi bukan kita ya. Nah, jadi tidak mesti LPPOM, tapi LPH lah sekarang yang melakukan hal itu. Nah, itu yang pertama. Mohon maaf Bapak Ibu, jaringan saya kurang bagus. Nanti diperbagus saja jaringannya ya. Mudah-mudahan segera jaringannya bagus. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, apakah PPH ada pembayaran pajaknya atau di mana Pak? Ini Pak, kalau ini saya kurang tahu ya. Apakah kemudian ada pajak yang diterapkan oleh pemerintah? Tapi yang pasti ya di negara kita ini semuanya dipajak. Itu penting. Tapi terkait dengan ini ya saya kurang tahu nih. Nanti kita sama-sama lihat lah. Mungkin ada pemateri lagi yang menjelaskan terkait dengan pajaknya itu. Absennya mana Pak Ibu? Ada dikirim kayaknya linknya tadi ya? Sudah dikirim. Ya, mungkin bisa dikirim. Silakan diisi. Mohon di-share link daftar hadirnya Pak juga udah. Kalau obat-obatan itu apakah bisa termasuk produk halal atau non halal? Tergantung kepada. Jadi yang pertama tergantung kepada unsur pembentuknya atau unsur komposisinya. Yang kedua tergantung kepada cara. Jadi gini. Dulu kita pernah dihebohkan dengan keharaman Ajinomoto. Padahal Ajinomoto itu adalah bahan bakunya adalah tebu. Kenapa Ajinomoto menjadi haram? Tebu itu kan sesuatu yang halal. Makanya kemudian saya pernah bertemu dengan salah seorang peneliti dari Skovindo ya. Beliau, saya lupa nama ibunya, ya pasti beliau orang Padang juga, menjelaskan seperti ini. Tebu yang diekstrak sebagai bahan baku pembuatan Ajinomoto itu difermentasikan menggunakan gelatin. Gelatinnya itu adalah gelatin babi. Difermentasikan beberapa hari atau beberapa minggu, lalu kemudian ketika telah terjadi perubahan pada tebu tadi ya, sudah berubah unsur kandungannya menjadi penyedap makanan, maka gelatinnya itu dipisahkan dari media tadi, dipisahkan dari tebu tadi, tebu yang ekstrak tadi. Maka kemudian lahirlah Ajinomoto. Tapi kan ketika itu difatwakan oleh MUI, Ajinomoto itu haram. Nah, kenapa? Karena pada prosesnya itu tidak melalui proses yang halal. Ya. Jadi selain dari unsur pembentuknya, prosesnya itu juga penting. Jadi seorang auditor tidak hanya memperhatikan kandungannya, unsurnya, komposisinya, tapi juga harus memperhatikan bagaimana cara pembuatannya. Ada tidak menggunakan media seperti tadi ya, seperti kan tentunya juga kemarin yang dihebohkan juga vaksin AstraZeneca. Nah, vaksin AstraZeneca kan kita tahu bahwa vaksin itu virus yang dilemahkan lalu dikembangbiakkan. Nah, pengembangbiakan virus itu kan menggunakan media yang paling baik itu diantaranya adalah gelatin, dan gelatin yang digunakan oleh AstraZeneca nyata-nyata adalah gelatin dari babi. Maka otomatis vaksin AstraZeneca itu ya haram, tidak boleh digunakan untuk berobat. Nah, tapi kalaupun ada menggunakan kan dengan ketentuan yang lain. Tapi pada prinsipnya setelah menggunakan proses tadi fermentasi ataupun kemudian pengembangbiakan menggunakan media yang haram, maka otomatis hasilnya pun menjadi haram. Nah, ini seperti itu. Jadi tergantung ya. Kalau caranya haram, maka otomatis sesuatu yang halal pun akan menjadi haram. Terus kemudian, nah ini pertanyaannya cukup panjang, Bapak Ibu ya. Tapi intinya, bagaimana pelaku UMKM yang ingin mendapatkan sertifikat, tapi hasil UMKM tersebut itu haram? Bagaimana? Ya, pertama kalau seandainya memang dia buat rendang babi, ya nggak mungkin lah dia mendapatkan sertifikat halal. Ya, apa hasil usaha Ibu? Saya membuat rendang babi, Pak. Saya ingin menjadikan babi ini menjadi halal. Itu tidak ada cerita, ya, karena memang babi itu ternyata haram, ya. Nah, makanya kemudian kecap ya, kata orang itu lebih baik kita minum kecap kedelai menggunakan kecap apa istilahnya itu yang bahan bakunya
yang bahan bakunya itu memang mesti yang nyata-nyata dari sesuatu yang halal. Jadi kalau memang haram Bapak Ibu, tidak ada kemudian istilahnya kita itu ini apa namanya nih bir syariah itu tidak ada gitu ya. Kalau tambah syariah misalnya tetap juga dia haram. Sama juga dia alkohol yang atau terkategori khamar. Iya, nah, seperti itu. Atau kemudian rendang babi halal, itu tidak ada. Karena sesuatu yang haram itu tidak mungkin dihalalkan. Kalau mau menghalalkannya, satu saja. Ada dalil yang menghalalkan. Tapi kan tidak ada dalil yang menghalalkan. Kan nggak ada lagi Nabi yang turun setelah Nabi Muhammad menjelaskan bahwasanya babi itu sekarang menjadi halal kan tidak ada dalil. Nah, makanya tidak akan pernah bisa menjadi halal. Nah, terus kemudian kalau memang dia nyatanya ya kita tolak, nggak boleh. Kalau ibu ingin mendapatkan halal, maka rubahlah rendangnya menjadi rendang sapi atau rendang kambing atau rendang telur, ya baru bisa. Nah, lalu kemudian, bagaimana prosesnya itu akan jelaskan kembali nanti akan dalam materi-materi selanjutnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya borong semuanya sekarang ini, besok kita ada pelatihan kita lagi, tidak ada kebagian nanti materi untuk Bu Afifah atau Pak Miftahul Khair, ya, Bang Edi juga ya. Nah, hanya kita bagi-bagi saja saya terkait dengan materi terkait dengan halal saja. Proses dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Ikhlas, luar biasa sekali uraian-uraiannya. Ya. Karena waktu juga yang sudah membatasi kita. Ini tadi rencananya jam 7.10, tapi sudah lebih dari 13. Jadi waktu 17.13. Sekali lagi terima kasih Pak Al-Ikhlas. Bapak Ikhlas ini juga Sekretaris Pusat Kajian Halal UNP. Dan silakanlah seandainya Bapak Ibu nanti sudah dinyatakan lulus, ini kantor kita ada di Perpustakaan Pusat UNP lantai satunya. Ada lantai 1 Pusat Kajian Halal. Mungkin untuk hari ini materi kita mulai dari pembukaan dan materi mungkin hari ini kita cukupkan, dan besok saya ingatkan kembali kita mulai besok jam 8 sudah registrasi, sudah masuk, dan jangan lupa mengambil absen di akhir kegiatan ini, karena absen ini saya agak nyinyir menyampaikan karena 65 peserta, baru 45. Berarti ada sekitar 20 orang yang tidak mengikuti pelatihan.